Baca dulu. Siapa penulisnya? Nah, nama dia Muhammad Idrus Ramli. Tapi kalau kita nyebut Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kenapa tak ditulisnya Kiai Haji? Karena tawadu. Apa di tawadu? Rendah hati. Tak mau ditulisnya. Ditulis nama asli. Tapi kita jangan manggil dia, hei Muhammad, nah guru. Maka kita panggil Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kiai itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Di Jawa semua yang dihormati, yang dimuliakan itu dipanggil Kiai. Tombak yang selalu dibawa perang, zaman dulu mereka menyebutnya Kiai. Keris yang menjadi kebanggaan raja-raja dipanggil Kiai. Ada kerbau warnanya putih. Kerbau biasanya warnanya hitam. Ada kerbau warnanya putih. Kerbau putih ini dimuliakan, dipanggil Kiai. Namanya Kiai Selamat. Kiai Selamat itu kerbau putih. Jadi kalau ada Kiai tak bisa baca kitab, itu berarti Kiai Selamat. Ketika Islam datang ke Jawa, maka keris, pedang, tombak semuanya kalah. Yang paling mulia adalah ulama. Karena ulama pengganti para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka mengalahkan semuanya, akhirnya yang naik nama dipakai adalah Kiai. Nanti kalian kalau ditanya, siapa nulis buku nih? Kiai Muhammad Idrus Ramli. Arti Kiai itu apa? Bisa jelaskan? Yang dimuliakan, dihormati. Oke, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Terus. Lahir di Gugut, Rambi Puji, Jember, Jawa Timur, 1 Juli 1975. 75 berarti umurnya berapa sekarang? 46 tahun. Masih muda. Terus. Menikah dengan Sofia Son Haji. Dikarunia 5 anak. Asma, Ahmad Nawawi, Muhammad Khalil, Abdul Qadir Madani, dan Muhammad Usamah Zamzami. Terus. Pada waktu kecil belajar di Pondok Pesantren Nasirul Ulum di kampung selama 2 tahun. Setelah tamat SD, melanjutkan mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan selama 18 tahun. 18 tahun di pesantren. Kalian tahan 18 tahun? Insyaallah. Insyaallah lah, apa pula jawab tak tahan? Habis hafal Quran, belajar baca kitab, belajar fikih, usul fikih, qawaidul fikih, belajar hadis, belajar tafsir. Jadi kalau ditanya, tahan 18 tahun? Tidak. Tahan 18 tahun? Insyaallah. Amin. Terus. Menerima ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Kita kalau baca kita mesti paham. Menerima ijazah sanad. Apa sanad itu? Apa sanad itu? Pernah dengar sanad? Tak pernah dengar sanad. Nanti kalau ditanya orang, dari mana kalian dapat buku ini? Dari mana dapat buku ini? Dari Kiai Muhammad Idrus. Jumpa sama Kiai Muhammad Idrus Ramli? Dari mana kalian dapat buku ini? Dari Ustaz Somad. Ada saya kasih buku itu ke kalian? Ada. Tidak. Kalian dapatnya dari Kak Neti. Dapat buku ini dari Kak Neti. Kak Neti dapatnya dari Ustaz Somad. Ustaz Somad dapatnya dari Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Silsilah dari sini ke sini, dari sini ke sini ini namanya sanad. Itu namanya sanad. Bukan Alhamdulillah. Itu namanya sanad. Jadi kalau ditanya orang nanti, ada sanad kamu. Maksud sanad itu adalah silsilah. Silsilah. Itu namanya sanad. Ya, terus. Menerima ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Yasin Al-Fadani. Siapa pula Syekh Yasin Al-Fadani? Ada ulama besar, tinggalnya di Makkah. Di Makkah tuh ada sekolah namanya apa?
Darul Ulum. Apa arti dar? Rumah. Ulum? Kalau satu ilmu. Kalau ulum, ilmu-ilmu. Darul Ulum, rumah ilmu-ilmu. Nama rektornya, namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Fadani, Padang. Al-Fadani, Padang. Orang Padang dia. Nenek moyangnya orang Padang. Merantau ke Makkah, menjadi ulama besar. Sanad-sanad ilmu itu ada sama dia. Maka disebut di situ, menerima ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani punya banyak murid-murid. Ada muridnya di Makkah, ada muridnya di Madinah, ada muridnya di Mesir, ada muridnya sampai ke Tembilahan Indragiri Hilir, ada banyak murid-muridnya. Ustadz Somad tak jumpa sama Syekh Yasin. Syekh Yasin meninggal tahun 1990. Ustadz waktu itu umur 13 tahun, kelas 6 SD. Masih di kampung, Syekh Yasin sudah meninggal. Ustadz Somad menjumpai murid-murid Syekh Yasin. Syekh Yasin punya murid namanya Kiai Idrus Hashim. Idrus Hashim. Ada namanya Kiai Marwazi. Ada namanya Syekh Nuruddin Al-Banjari. Ada namanya di Mesir Syekh Ali Jum'ah. Jadi ketika Ustadz Somad jumpa sama Syekh Ali Jum'ah, minta sanad. Syekh, kasih tahulah saya tentang 1 hadis, 2 hadis, baca kitab. Jumpa sama Syekh Nuruddin, jumpa sama Syekh Marwazi, jumpa sama Syekh Idrus Hashim di Indragiri Hilir. Kemudian Ustadz sampaikan ke anak-anak Ustadz. Jadi kalau ditanya orang, ada sanad kalian ke Syekh Yasin? Jumpa sama Syekh Yasin? Tak jumpa. Terus dari mana lah dapat kalian? Dari Ustadz Somad. Ustadz Somad dapat dari mana? Dari Syekh Ali Jum'ah, dari Syekh Nuruddin, dari Syekh Marwazi, dari Syekh Idrus Hashim. Mereka dapatnya dari mana? Dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Silsilah itu namanya sanad. Jadi kalau ditanya orang, kau dapat ilmu ini dari mana? Dari syekh, dari guru. Jangan kau dapat ini dari mana? Dari Google. Macam mana berguru ke Google? Paham? Oke, lanjut. Makkah Al-Mukarramah menerima ijazah thariqah Syadzaliyah. Tariqah Syadziliyah. Tariqah itu artinya cara berzikir. Kebetulan yang memimpin tariqah itu namanya Bahauddin Naqsyabandi. Maka tariqahnya disebut tariqah Naqsyabandiyah. Kebetulan Abdul Qadir Jilani, maka tariqah namanya Qadiriyah. Dari nama pemimpinnya itu. Abdul Qadir, Qadiriyah. Ada namanya Syekh Abdul Hasan Syazili. Maka disebut tarekat itu tarekat Syaziliyah. Menerima ijazah tarekat Syaziliyah. Terus? Dari Syekh Sa'duddin bin Salim Al-Murad Al-Syafi'i, Jeddah. Dari Jeddah. Ustadz Somad, ada sanad tarekat Syaziliyah. Ada dulu mursyid tarekat Syaziliyah datang dari Turki. Dia orang Suriah. Namanya Syekh Muwaffaq. Syekh apa namanya? Muwaffaq. Syekh Muwaffaq mengasih ijazah zikir Syaziliyah ke Ustadz. Ustadz Somad mengambil ijazah zikir Syaziliyah dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq ke guru-gurunya sampai Imam Abdul Hasan Syazili. Kiai Idrus Ramli mengambil tarekat Syaziliyah dari Syekh Sa'duddin. Syekh Sa'duddin ke guru-gurunya sampai ke Imam Abdul Hasan Syazili. Pertemuan sanad. Sanad zikir, sanad Quran, sanad hadis, sanad ilmu. Perlu. Terus. Mengikuti program studi ke Inggris 2003. Anak pesantren bisa ke Inggris.
Kalian mau ke Inggris? Amin. Oke, terus sambung. Pengabdiannya kepada masyarakat dimulai sejak ketika masih di pesantren. Dengan aktif di LBM, Lembaga Bahsul Masail. Bahsul mencari, masail masalah-masalah. Bahsul masail Mencari masalah. pula mencari masalah. Ada permasalahan-permasalahan yang belum tahu hukumnya, yang tak ada hukumnya. Kalau khamar udah ada hukumnya tak zaman Nabi? Khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Udah ada atau belum? Udah. Khamar sudah ada hukumnya zaman Nabi. Kalau sabu-sabu? Mana ada sabu-sabu dalam Quran? Hurriman alaikum sabu-sabu ada? Mana ada sabu-sabu dalam Quran? Maka yang belum ada hukumnya itu dibahas. Tempat membahas, metode membahas, mengkaji pembahasan itu namanya Bahsul Masail. Kiai Idrus Ramli Bahsul Masail. Itu ada di Nahdlatul Ulama. Oke, terus. Dan RMI, Rabita Ma'ahid Islamiyah. Rabitah ikatan, Ma'ahid pesantren-pesantren, Islamiyah Islam. Terus. PCNU Pasuruan. Ya. Setelah keluar dari pesantren, aktif di 1 LBM NU Jamber 2005 sampai 2010. LTN Latnah Taklif Wanas. Ta'lif menulis buku. Nashr distributor menyebarkan buku. Jadi ada satu lembaga di dalamnya namanya Lajnah Ta'lif wa Nashr. Nahdlatul Ulama Jawa Timur 2007-2012. Terus? NU Jawa Timur. Terus LTN 3 LTN NU Kencong 2008-2013. 4 LBM PBNU 2010-2015. 5 Dewan Pakar Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah Center PBNU Jawa Timur 2011 sampai sekarang. 6 Wakil Rais Syuriah PCNU Kencong 2013 sekarang. Ya, 7 Dewan Pakar An-Najah Center Pondok Pesantren Sidogi di Pasuruan. 8 Pembina Paswan Forum Silaturahim Warga Nahdien Bekasi. 9 Pembina Tawajuhan Aswaja Pondok Pesantren Sunan Padanalan Sleman Yogyakarta. 10 Pembina Asyirah Aswaja, Asyirah keluarga besar Sumatera Utara. 11 Dewan Pakar Autada Aliansi Ulama Tapal Kuda. 12 Inisiator dan Wasekjen MIUMI Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Ustaz Somad anggota MIUMI Riau, sama dengan Ustaz Idrus Ramli. 13 Mustasyar Organisasi Aswaja Malaysia. Terus pengalaman mengajar. Pengalamannya dalam mengajar dimulai sejak ditugaskan mengajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid Injelan Panggung sampai Madura 1994 sampai 1995. Mengajar di Benua 5 Amuntai Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 2005. Menjadi dosen S1 lain Jamber. IAIN Institut Agama Islam Negeri. Kalau dia hanya jurusan agama saja, namanya institut. Fakultasnya hanya agama saja. Fakultas dakwah, fakultas syariah, fakultas usuluddin, fakultas bahasa Arab, fakultas sastra. Hanya satu, maka dia namanya institut. Tapi kalau di dalamnya ada jurusan pertanian, ada peternakan, maka namanya universitas. Kalau satu ilmu saja, ilmu agama saja, maka namanya institut. Tapi kalau ada agama, ada umumnya namanya. Nanti kalau ditanya, apa beda institut sama universitas? Ada agama, ada umum, banyak cabang ilmu, maka disebut dengan universitas. Yang di Pekanbaru nih IAIN apa?
universitas? UIN, Universitas Islam, karena di situ ada fakultas pertanian dan peternakan, ada banyak fakultas. Oke, terus. STAIM Pondok Pesantren Bayu Putih Lumajang. Taifas Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong. Ma'had Ali. Kalau anak pesantren sudah tamat pesantren, dia mau melanjutkan pendidikannya, maka S1-nya itu namanya Ma'had Ali. Tamat pesantren 6 tahun, sudah hebat baca kitab, mau masuk S1. Mau masuk S1 orang baca buku bahasa Indonesia macam ini, bahasa Indonesia. Sedangkan dia mau baca kitab kuning, maka tempat belajar S1 yang pakai kitab kuning itu namanya Ma'had Ali. Kalau pesantren aja Ma'had. Kalau pesantren tinggi S1 namanya Ma'had Ali. Supaya nanti kalau ditanya orang kalian paham. Apa beda institut, sekolah tinggi, universitas dengan Ma'had Ali? Dah berkunang-kunang. Terus. Ma'had Ali Al-Maliki Koncer Bodowoso dan dosen S2 di Istika Pondok Pesantren An-Nukoyah Guluk-Guluk Sumenep. Sumenep. Bukan Sumenep. Nanti orang Medan. Dalam mata kuliah Tahrij Al-Hadis. Ada nama mata kuliah Takhrijul Hadis. Apa maksud Takhrijul Hadis? Hadis tidak tahu letaknya di mana. Hadis tak tahu letaknya di mana. Innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat. Mudah-mudahan semua niat kita karena Allah Ta'ala. Amin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tak tahu hadis itu letaknya di mana. Maka dicarilah. Ternyata hadis itu letaknya di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Mencari letak hadis dalam kitab induk, nama ilmunya Takhrijul Hadis. Terus. Ma'ani al-hadis. Ada satu hadis, dalam hadis itu mengandung makna banyak. Ada makna fikih, ada makna akidah, ada makna bahasa. Mengkaji makna hadis dalam satu hadis, nama ilmunya Ma'anil Hadis. Terus. Usul fikih disusun oleh para ulama. Kitab usul fikih yang paling tua Ar-Risalah ada di atas. Nanti kalian naik ke atas, tengok kitab usul fikih Ar-Risalah. Qawaidul fikih, banyak kitab qawaidul fikih di atas. Terus. Perbandingan mazhab. Mazhab yang paling tua Hanafi. Mazhab nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Hambali. Ulang sekali lagi. Paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 nomor 1 apa pula Syafi'i jadi nomor 1? Hanafi meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali meninggal tahun 241. Besok kalau Ustaz tanya, hafal semua. Ingat. Membandingkan mazhab-mazhab ini namanya perbandingan mazhab. Jangan salah. Jangan salah urut. Nomor 1 Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Hambali. Syafi'i nomor. Terus. Dan bahasa Arab. Dan dosen terbang di Institut Ahlussunnah wal Jamaah University Tun Hussein on Malaysia. Kira-kira kalau dari Jember, kampung Ustadz Idrus Ramli, dari Jember ke Malaysia bisa tak naik kereta api? Enggak. Mesti naik pesawat. Karena naik pesawat tuh maka disebut dosen terbang. Terbang dia ke sana, maka disebut dia dosen terbang. Terus.
Undangan istimewa Mufti Kerajaan Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak, Malaysia untuk pemantapan aswaja bagi para ulama dan guru-guru agama. Terus sebelah. Aktif menulis di beberapa media dan mengasuh rubrik kajian aswaja di majalah Aula. PWNU Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Terus Jawa Timur 2012 sampai 2015 mengisi seminar nasional di Jakarta, Surabaya, Banda Aceh, Makassar, Lombok dan lain-lain. Dan seminar internasional di Bandung, Kuala Lumpur, Johor, Kinabalu dan lain-lain. ya. Beberapa kali meluncurkan buku. Nah, ini buku penting. Kalian semua nanti mesti menulis buku. Siap? Insyaallah. Jadi setiap hari kalian tulis kegiatan saya selama di rumah Quran. Bangun pagi jam 4 tahajud. Habis itu ke saung sholat subuh. Habis itu mengulang hafalan. Habis itu menulis. Punya buku diari. Yang sudah punya buku diari angkat tangan. Nah, nulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kalau tidak kita akan mati, masuk ke tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang tinggal? Tulang. Tulang pun dimakan cacing tanah. Tulang pun tak bersisa lagi. Habis semuanya. Kalian pikir tulang bersisa? Waktu digali PLTA Koto Panjang, PLTA Koto Panjang itu waktu mau pindah digali kuburan. Pas digali tak ada tulang lagi. Habis tulang itu dimakan cacing. Apalagi kalau kalian suka makan sup tulang. Habis tulang kalian. Yang tinggal cuma buku. Maka menulislah. Supaya orang, kalau mati saya, kalian baca buku tuh. Buku yang coklat tuh. Kalian baca itu tiap pagi. Mati saya, mengalir pahalanya ke kubur saya. Mau kalian baca? Mau. Iya kata ayam. Ayam pun ikut bangi ya. Beberapa buku beliau. Itu bukunya banyak sekali. Sampai banyak bukunya. Terus halaman 289. Merintis pondok pesantren. Merintis pondok pesantren. Merintis pondok pesantren Al-Hujjah. Nama pesantrennya Al-Hujjah. Di Pekanbaru ini ada satu cabang Al-Hujjah. Kilometer 64 Suko Awin Jaya Sukernan Muara Jambi Sumatera. Untuk pendidikan diniah dan formal SD, SMP, SMA. Nomor kontak 082301705460. Di Jember, Jawa Timur khusus pendidikan kitab turas. Kitab turas kitab kuning. Kitab turas tuh kitab kuning. Kitab kuning tuh Arab gundul, bukan Arab Melayu. Kitab turas istilahnya. Di Jawa namanya kitab kuning. Dalam bidang tafsir, hadis, fikih, akidah dan sirah. Tafsir kalian tahu, hadis tahu, fikih tahu, akidah tahu. Sirah? Apa sirah? Sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad SAW disebut dengan istilah khusus namanya sirah. Duduk jangan letakkan dagu di... Nanti kalau letakkan dagu, tulang belakang bengkok. Penulis dapat dihubungi melalui akun Facebook Muhammad Idrus Romli. Ada channelnya juga. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nanti, setelah hafal Quran, baru kalian main HP. Sekarang, baca Quran. Apa aja baca Quran. Jangan kalian bercakap. Kalau ada kawan di sebelah nanya-nanya, kalian langsung hafal. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jangan aja dia bercakap. Udah tahu biografinya.